Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan mempelajari satu surat yang sangat agung, yaitu surat Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Terdapat di dalam Al-Quran di juz yang ke-30, dan di antara keutamaan surat ini adalah dianjurkan kita membaca surat ini setiap hari minimalnya 3 kali kita baca dalam 3 solat harian. Apa saja itu? Yang pertama, dianjurkan kita membacanya di awal hari pada solat sunnah fajar. Solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, dianjurkan kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir surat, dan di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah dianjurkan kita membaca Al-Ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, di awal malam pada solat sunnah ba'diyah maghrib, juga dianjurkan kita membaca 2 surat ini. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Pada solat sunnah, 2 rakaat setelah maghrib. Dan itu di awal malam. Yang ketiga, dianjurkan juga kita membaca 2 surat ini di akhir malam. Pada solat apa? Pada solat witir. Karena solat witir yang paling afdal waktunya di akhir malam. Meskipun boleh saja kita lakukan di awal malam, yaitu ba'da isya atau pertengahan malam, tapi yang paling afdal di akhir malam. Jika kita solat witirnya 3 rakaat, maka dianjurkan di rakaat yang pertama membaca setelah Al-Fatihah Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian pada rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Jadi surat Al-Kafirun bersama dengan surat Al-Ikhlas dianjurkan kita baca setiap hari minimal 3 kali. Di awal hari, di awal malam, dan di akhir malam. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya surat Al-Kafirun ini.
maka pasti di dalamnya ada makna-makna yang sangat mendalam, yang sangat penting kita pahami. Kemudian yang keempat, pada sholat sunnah tawaf, setelah kita melakukan amalan yang sangat agung, melakukan tawaf di Baitullah, kita dianjurkan setelah itu melakukan sholat 2 rakaat dengan membaca 2 surat ini setelah Al-Fatihah. Rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Jadi semuanya 4 sholat. Dianjurkan kita membaca surat Al-Kafirun bersama dengan surat Al-Ikhlas. Begitu pula disunahkan juga terkadang sebelum tidur kita membaca surat Al-Kafirun. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, allimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firashi." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu bacaan yang bisa aku ucapkan sebelum tidur. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun." Yaitu surat Al-Kafirun dari awal sampai akhir, yang terdiri dari 6 ayat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innaha bara'atun minasyirki." Karena pada surat tersebut terkandung sikap berlepas diri dari perbuatan dosa syirik. Jadi ini juga dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Inilah jemaah sekalian beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita keutamaan surat Al-Kafirun. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Laisa fil Qur'an asyaddu ghaizan li iblis minha." Tidak ada di dalam Al-Qur'an surat yang paling dibenci oleh iblis daripada surat Al-Kafirun. Li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirki. Karena pada surat ini ada tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Amalan yang paling agung, sehingga amalan ini paling dibenci oleh iblis. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada 2 amalan yang paling dibenci oleh iblis, dan keduanya terdapat dalam surat Al-Kafirun, sehingga surat Al-Kafirun adalah surat yang paling dibenci oleh iblis. Amalan yang pertama adalah tauhid, yaitu kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Karena kita meyakini hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Sebab hanya Dia yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Hanya Dia pula pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Adapun selain Dia adalah makhluk yang Dia ciptakan, yang dikuasai olehnya, yang diatur olehnya, yang rendah, yang kecil, yang lemah. Maka semua selain Dia tidak pantas untuk disembah. Inilah hakikat tauhid. Ini adalah ajaran yang paling dibenci oleh iblis. Yang kedua, kenapa iblis sangat membenci surat Al-Kafirun? Karena di dalamnya ada
bara'atun minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Apa maksudnya berlepas diri dari kesyirikan? Maksudnya adalah kita menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah. Kita mengingkari semua agama selain Islam. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan kesyirikan. Mengajarkan pemeluknya untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita salahkan, kita ingkari semua perbuatan menyembah kepada selain Allah dan semua agama yang mengajarkannya, dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Iblis membenci tauhid. Kalau kita membenci tauhid, maka kita kalau begitu pengikut iblis, na'udzubillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, membenci satu ajaran Islam membatalkan keislaman. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, Allah sesatkan mereka karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan. Maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Begitu pula iblis membenci perbuatan, suka menyalahkan dan mengingkari perbuatan dosa syirik atau agama selain Islam. Itu dibenci oleh iblis. Kita jangan ikut-ikutan iblis. Namun sayangnya ada orang yang mengaku muslim ikut-ikutan kepada iblis. Kalau kita menyalahkan agama selain Islam, mereka mengatakan itu adalah sikap intoleran. Padahal justru itulah kandungan surat Al-Kafirun. Menyalahkan selain Islam, mengingkari perbuatan menyembah kepada selain Allah. Maka suka menyalahkan selain Islam, mengingkari perbuatan menyembah kepada selain Allah, itu yang dibenci oleh iblis. Jangan malah kita ikutan membenci apa yang dibenci oleh iblis. Begitu pula kita tidak boleh mencintai apa yang dicintai oleh iblis, yaitu perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran. Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga menyebutkan dari Al-Asma'i. Beliau mengatakan, kana yuqal likulli ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dahulu dikatakan bahwa qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dua surat ini adalah al-muqashkishatani, disebut dengan istilah al-muqashkishatani. Maknanya apa? Ay annahuma tubarri'ani minan nifaq. Maksudnya adalah dua surat ini melepaskan kita dari sifat kemunafikan. Contoh sifat kemunafikan itu mengaku muslim tapi membenarkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Tidak menganggap kafir non-muslim. Itu namanya kemunafikan. Hati yang condong kepada orang kafir. Mencintai mereka, loyal kepada mereka. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa, ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka, selain orang-orang yang beriman. Menjadikan orang kafir sebagai wali artinya bersikap loyal kepada mereka, mencintai mereka, mengangkat mereka menjadi pejabat, memilih mereka menjadi pemimpin, atau menunjuk mereka menjadi orang kepercayaan, atau menjadikannya sebagai teman dekat. Dan yang paling berbahaya, membenarkan agama mereka, atau perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Maka ini adalah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemunafikan. Bukan toleransi, tapi kemunafikan. Jadi bedakan antara toleransi dan kemunafikan. Toleransi itu apa? Kita tidak zolim kepada mereka. Itu namanya toleransi. Kita berbuat adil kepada mereka. Dan di dalam syariat Islam, non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin, apabila mereka tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, mereka wajib dilindungi. Begitu pula termasuk dalam toleransi, kita masih boleh berbuat baik kepada mereka dengan syarat. Apa syaratnya? Ada dua. Syarat yang pertama, hanya dalam urusan dunia. Contoh, kita kasih makanan, atau pinjaman duit, atau obat-obatan, bukan membantu dalam urusan agama mereka. Seperti mereka mau merayakan hari besar mereka, kemudian kita bantu, maka itu bukan toleransi, tapi menolong dalam dosa. Dan itu hukumnya haram, disepakati oleh seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Syarat yang kedua, kita boleh berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi dan memusuhi Islam dan umat Islam. Itulah batasan toleransi. Adapun bersikap loyal kepada mereka, hati condong kepada mereka, apalagi sampai membenarkan agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, itu adalah kemunafikan, bukan toleransi. Inilah jemaah sekalian, penjelasan ulama tentang pentingnya surat Al-Kafirun. Lalu bagaimana sebab turunnya surat ini? Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan, anna Quraisyan wa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutuhu malan fayakun aghna rajulin bi Makkah. Bahwasanya orang-orang musyrik Quraisy menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi harta, sehingga beliau menjadi orang paling kaya di kota Makkah. Wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa, dan mereka juga akan menikahkan beliau dengan wanita mana saja yang beliau kehendaki. Wa yati'u aqibahu, dan mereka akan menjadi pengikut beliau. Artinya beliau akan diangkat sebagai pemimpin mereka, sebagai raja mereka. Faqala lahu, mereka pun berkata kepada beliau, hadza laka indana ya Muhammad, wa kuffa an syatmi alihatina, fala tadhkurha bisu'in. Inilah
yang kami akan berikan kepada kamu, wahai Muhammad, dengan syarat kamu berhenti mencaci maki Tuhan-Tuhan yang kami sembah, maka jangan kamu sebutkan tentang Tuhan-Tuhan kami yang mengandung keburukan. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa orang musyrik, orang kafir Quraisy ketika itu memahami arti la ilaha illallah. Karena inti yang diajarkan Nabi SAW kepada mereka adalah la ilaha illallah. Maka mereka paham dalam kalimat la ilaha illallah mengandung cacian, mengandung penyalahan, pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Karena di dalam la ilaha terkandung an-nafyu, penafikan. Artinya, pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Bahwa semua yang disembah selain Allah itu salah, tidak benar. Dan di dalam illallah terkandung al-itsbat, penetapan. Artinya, hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar. Dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka mereka paham makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Mereka paham juga ayat-ayat yang berbicara tentang batilnya penyembahan mereka kepada selain Allah, bahwa itu berarti menjelek-jelekkan perbuatan mereka tersebut. Bukan hanya sekedar menyalahkan, tapi menerangkan bahwa perbuatan mereka itu sangat jelek, sangat buruk. Mereka pun tersinggung, mereka marah. Berbagai cara mereka tempuh untuk membuat Nabi SAW berhenti menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Bukan hanya cara keras, kasar. Di sini mereka menggunakan cara halus. Mereka ingin memberikan kepada Nabi SAW harta mereka sehingga beliau menjadi orang yang paling kaya. Akan dinikahkan dengan wanita yang paling beliau sukai. Dan akan diangkat beliau menjadi raja mereka. Ini tawaran yang paling menggiurkan. Semua kenikmatan dunia ditawarkan kepada Nabi SAW ketika itu. Agar beliau berhenti berdakwah. Agar beliau berhenti menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Namun jamaah sekalian, sungguh sangat disayangkan kalau hari ini ada orang yang mengaku muslim, ternyata ikutan marah. Kalau kita mendakwahkan la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu berarti semua yang disembah selain Allah itu salah, tidak benar. Lalu kata orang yang mengaku muslim itu berarti ajaran kamu adalah ajaran yang ekstrim. Mau benar sendiri saja. Suka menyalah-nyalahkan. Maka jemaah sekalian, dia tidak ada bedanya dengan orang musyrik Quraisy dahulu. Yang mengatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami akan berikan ini semuanya kepadamu dengan syarat kamu berhenti menyalahkan perbuatan kami menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam taf'al fa inna na'ridu 'alaika khaslatan wahidah. Tapi kalau kamu tidak terima, maka kami masih ada satu penawaran lagi. Fahiyalaka walana fiha islah. Ini akan menjadi kesepakatan damai antara kami denganmu.
Lihat, orang-orang musyrik menawarkan perdamaian. Perdamaian itu maknanya bagi mereka adalah, sudahlah, nggak usah saling menyalahkan. Kita gabung saja, nggak usah saling menyalahkan. Qala, maka Nabi SAW bertanya, mahiyya, apa yang kalian maksud? Qalu, ta'budu alihatana sanatan, allata wal uzza, wa na'budu ilahaka sanatan. Engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami 1 tahun, yaitu Lata dan Uzza, dan kami akan menyembah Tuhanmu 1 tahun juga. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, hatta anzura ma ya'ti min indi rabbi. Tunggulah. Akan datang ayat dari sisi Robku. Tunggulah sampai datang ayat dari sisi Robku. Jadi Nabi SAW tidak menjawab mereka. Tunggu saja. Allah yang akan menjawab langsung. Faja'al wahyu minal lauhil mahfuz. Maka datanglah al-wahyu dari Allahul Mahfuz, dimulai dengan Qul ya ayyuhal kafirun. As-surah sampai akhir surat. Wa anzalallahu, dan juga Allah turunkan bersamaan dengan itu surat Az-Zumar ayat 64 sampai 66. Jadi jemaah sekalian, terhadap kisah ini diturunkan 2 surat. Yang pertama surat Al-Kafirun secara lengkap ayat 1 sampai ke 6. Yang kedua 3 ayat dalam surat Az-Zumar 64 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan kepada mereka, "Afa ghairallahi ta'muruni a'bud Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah selain Allah kamu perintahkan aku untuk menyembahnya, wahai orang-orang bodoh? Jadi lihat jemaah sekalian, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat menyebut panggilan apa yang layak untuk mereka. Panggilan yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Panggilan yang kedua di surat Az-Zumar ayat ke-64, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Jadi bayangkan mereka apa gak tambah marah itu. Sudah selama ini Nabi SAW menyalah-nyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka masih lagi dipanggil dengan wahai orang-orang kafir dan wahai orang-orang bodoh. Sehingga kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, "Idh kana ar-rasul alaihi salam ya'tamiduhum fi nadihim fayaqulu lahum, ya ayyuhal kafirun." Ketika itu Rasulullah SAW sengaja datang ke tempat mereka berkumpul, ke tempat musyawarah mereka, seraya mengatakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Wa huwa ya'lam annahum yaghdabuna min an yunsabu ilal kufri. Padahal Nabi SAW mengetahui mereka marah kalau dinisbatkan kepada kekufuran. Mereka akan sangat marah kalau dipanggil sebagai orang-orang kafir. Tapi beliau tidak peduli. Beliau tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Panggil mereka, wahai orang-orang kafir. Masih ditambah lagi, panggil mereka ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Kemudian ayat berikutnya yang juga turun, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini ancaman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mau menuruti ajakan mereka, maka amalan beliau akan terhapus
dan beliau akan termasuk orang-orang yang merugi. Tentu ancaman ini juga ditujukan kepada kita. Andai kita berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah kita akan terhapus. Kalau amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang begitu banyak akan terhapus, bagaimana lagi dengan amalan kita? Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan kepada Allah saja hendaklah engkau menyembah wahai Muhammad dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Az-Zumar ayat 64 sampai 66, 3 ayat turun bersama dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi inilah jemaah sekalian, kisah awal atau sebab turunnya surat Al-Kafirun. Karena adanya tawaran dari orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah turunkan surat ini. Cuma surat ini tidaklah bermakna ketika kita berjumpa dengan orang kafir, kita dianjurkan memanggil mereka wahai orang-orang kafir. Tidak bermakna demikian ya. Karena Nabi SAW tidak pula mengamalkan seperti itu dalam setiap perjumpaan beliau dengan orang kafir. Ketika beliau mendakwahi pamannya Abu Thalib, maka beliau panggil dengan ya ammi, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajjalaka biha indallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah. Tapi sayangnya Abu Thalib sampai mati tidak masuk Islam. Adapun Nabi SAW memanggil mereka wahai orang-orang kafir, itu karena ada konteksnya. Untuk menjawab tawaran mereka. Sehingga Allah menyuruh beliau untuk menegaskan, kalian itu kafir, sementara kami beriman, maka tidak mungkin kita bersatu. Jadi, itu konteksnya. Maka bukan termasuk disyariatkan ketika berjumpa orang kafir, kita panggil dia wahai kafir. Mungkin itu yang dibayangkan oleh sebagian orang bodoh, sehingga mereka bahkan sampai mengusulkan sebutan kafir untuk non-muslim itu diganti saja. Cukup sebut non-muslim. Jangan sebut kafir. Karena mungkin bayangan mereka, kalau berjumpa dengan orang kafir harus panggil wahai kafir. Padahal tidak demikian. Dan orang yang tidak menganggap mereka kafir, maka dia bukan muslim lagi. Kenapa? Karena berarti dia mendustakan ayat ini. Ayat ini ditujukan untuk seluruh orang kafir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, hadhihi surah suratul bara'ah minal amali alladhi ya'maluhul musyrikun. Surat ini adalah surat al-bara'ah. Berlepas diri dari amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sekali lagi berlepas diri itu maknanya kita benci, kita salahkan, dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Wahya amiratun bil ikhlas fihi. Dan surat ini memerintahkan kita untuk memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Faqauluhu qul ya ayyuhal kafirun. Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai orang-orang kafir, syamila kulla kafirin ala wajhil ard. Mencakup semua orang kafir di muka bumi. Walakinnal muwajahin bihadzal khitab hum kuffar Quraisy. Akan tetapi awal
ditujukan surat ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Namun surat ini berlaku ditujukan kepada seluruh orang kafir. Artinya seluruh non-muslim, seluruh yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah namakan dalam surat ini sebagai orang-orang kafir. Sebagaimana juga di ayat yang lain sangat banyak Allah tetapkan non-muslim itu semuanya kafir. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, orang-orang musyrik selain mereka. Semua orang yang menyembah kepada selain Allah, maka Allah sebut mereka adalah orang kafir. Tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi jemaah sekalian, ini ayat-ayat yang mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis juga sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar. Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, tentang ajaran Islam yang aku serukan, kemudian dia mati, apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman dengan agama yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Nggak akan mungkin dia masuk surga, karena dia bukan orang yang beriman. Jadi, kekafiran non-muslim itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam banyak ayat dan hadis, dan juga berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu, ulama Islam juga sepakat, jika ada seorang muslim tidak menganggap non-muslim itu kafir, maka si muslim menjadi murtad seperti mereka, menjadi kafir seperti mereka. Ini dinukil dalam banyak kitab-kitab para ulama. Di antaranya dalam Al-Fisal, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, wahumul yahud wan nasara, wahum kuffarun, bila khilafin min ahadin minal ummah. Mereka, Yahudi dan Nasrani, ulama tidak berbeda pendapat bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Lihat jemaah sekalian, ulama tidak berbeda pendapat. Apa pentingnya kita paham jika ulama telah sepakat dan mana yang ulama beda pendapat? Pentingnya adalah, jika ulama Islam sudah sepakat, maka tidak boleh lagi bagi umat Islam untuk berbeda pendapat. Sementara jika ulama sendiri masih berbeda pendapat, kemungkinan masih ada ruang besar bagi kita untuk berbeda pendapat, dan kita harus bertoleransi, karena ulama saja beda pendapat. Tapi kalau ulama sudah sepakat, maka kita tidak boleh lagi berbeda pendapat. Kemudian lanjutan kata Ibnu Hazm rahimahullah, wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Dan barang siapa tidak mengkafirkan mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama, dia pun menjadi kafir dan keluar dari Islam. Imam Al-Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa mengatakan, wa qailu hadza kullihi kafirun bil ijma'
ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud wa kulla man faraka dinal muslimin aw waqafa fi takfirihim aw syakka. Dan orang yang mengatakan semua ini kafir berdasarkan kesepakatan ulama atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan seorang Nasrani atau Yahudi atau siapapun selain yang beragama Islam. Atau dia bersikap abstain, tidak mengkafirkan mereka, tapi tidak pula menganggap mereka beriman. Atau dia sekedar ragu dengan kekafiran mereka. Jadi maksud beliau di sini, ulama sepakat atas kafirnya 3 hal. Yang pertama, tidak mengkafirkan orang kafir. Jadi dia menganggap misalkan Nasrani itu beriman, atau Yahudi itu beriman. Maka ulama Islam sepakat dia menjadi kafir. Murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, dia tidak mengkafirkan mereka, meskipun dia juga tidak menganggap mereka beriman. Maka sama saja, ulama Islam sepakat dia kafir. Yang ketiga, dia sekedar ragu, mereka kafir atau tidak. Maka dia menjadi kafir. Kenapa? Karena berarti dia meragukan Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama mengkafirkan non-muslim semuanya, sementara dia masih meragukannya, berarti dia tidak beriman, maka dia pun menjadi kafir. Jadi jemaah sekalian, dalam hal ini tidak menerima perbedaan pendapat. Ulama Islam dari seluruh madhab, baik itu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya menyatakan non-muslim itu kafir, dan yang tidak mengkafirkan mereka, dia juga menjadi kafir. Murtad, keluar dari Islam. Jadi ini termasuk pokok akidah. Kita nggak boleh main-main dengannya. Jadi, makna kuliah ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, mencakup semua orang kafir, mencakup semua non-muslim, tidak terkecuali. Mereka semuanya dikafirkan oleh ayat ini. Maka kalau kita nggak mengkafirkan mereka, berarti kita na'udzubillah mendustakan ayat ini. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, yakni minal asnam wal andad. Yaitu aku tidak menyembah patung-patung yang kalian sembah. Begitu pula makhluk-makhluk yang kalian jadikan tandingan bagi Allah. Berarti aku menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ayatabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah zahiran wa batinan. Maksud ayat ini, wahai Muhammad, berlepas dirilah dari apa yang mereka sembah selain Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir artinya kita jauhi, tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selain Allah. Secara batin artinya kita salahkan dan kita benci perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Itu makna la a'budu ma ta'budun. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian pun bukanlah orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Wa huwa Allahu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa Allahu wahdah la syarikalah. Yang aku sembah adalah Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Jemaah sekalian, mengapa Nabi SAW, begitu pula kita, diperintahkan untuk menyatakan, kalian, wahai orang-orang musyrik, tidaklah menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jemaah sekalian, orang-orang musyrik di masa Nabi SAW itu masih menyembah Allah.
Kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, orang-orang musyrik di masa beliau itu masih menyembah Allah. Bukan mereka tidak menyembah Allah sama sekali, bukan. Mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memuliakan Allah. Dan mereka juga memuliakan Ka'bah. Karena mereka tahu itu adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebabnya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Dia ingin memalingkan orang-orang Arab musyrik ini kepada gereja. Karena Abraha itu, dia adalah salah satu gubernurnya Romawi. Kekuasaan Romawi ketika itu luar biasa. Sampai ke negeri Yaman, negeri Syam, negeri Habasyah. Itu di bawah jajahan Romawi. Maka Abraha membangun sebuah gereja besar di Yaman dengan harapan orang-orang musyrik Arab mau datang ke gerejanya dan meninggalkan Ka'bah. Yang terjadi malah sebaliknya. Itu membuat orang-orang Arab marah dan mengotori gerejanya Abraha. Itulah yang membuat Abraha marah besar sampai menyusun pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Di sepanjang perjalanan, Abraha dihadang oleh suku-suku Arab demi melindungi Ka'bah. Karena mereka tahu itu adalah rumah Allah. Sementara orang musyrik Quraisy yang tinggal di sekitar Ka'bah, mereka mengungsi. Mereka mengungsi karena satu keyakinan kepada Allah. Apa kata mereka? Rumah ini kan rumah Allah. Maka pasti Allah mampu melindunginya. Dan kami tidak berani berdekat-dekat dengan orang yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kami nggak kena azab. Jadi mereka menjauh karena takut Allah mendatangkan azab kepada Abraha dan bala tentaranya, dan mereka juga kena. Lihat keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin Allah Maha Kuat, mampu menghancurkan Abraha dan pasukannya yang tidak sanggup dihadapi oleh seluruh bangsa Arab ketika itu. Dan subhanallah, keyakinan mereka terbukti. Jadi, orang-orang musyrik Quraisy ini bukan tidak mengenal Allah, bukan tidak beriman kepada Allah sama sekali. Mereka masih memiliki sisi keimanan. Mereka melindungi Ka'bah, mereka beribadah kepada Allah di Ka'bah. Mereka juga melakukan haji. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga menyembah kepada patung-patung. Jadi mereka menyembah Allah dan menyembah patung-patung. Maka ibadah mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tetap dianggap sebagai orang kafir. Tapi kenapa ayat mengatakan kalian tidaklah menyembah siapa yang aku sembah? Maka Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan li'adami ikhlasikum fi ibadatik, li'adami ikhlasikum fi ibadatihi, karena kalian tidak memurnikan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ibadatukum lahu al-muqtarina bisyirki la tusamma ibadah. Maka ibadah kalian yang tercampur dengan kesyirikan tidaklah dinamakan ibadah. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting bagi kita. Meskipun orang-orang musyrik Quraisy masih menyembah Allah, tapi pada saat yang sama mereka berbuat syirik, mereka menyembah kepada selain Allah, maka Allah mengatakan wala antum abiduna ma a'bud. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian tidaklah menyembah siapa yang aku sembah. Artinya perbuatan mereka menyembah Allah tidaklah pantas disebut ibadah karena tidak mereka murnikan hanya untuk Allah semata. Jadi hari ini pun masih berlaku, kalau ada seorang muslim masih menyembah Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, tapi kemudian dia mempersembahkan satu saja ibadahnya kepada selain Allah, seperti dia berdoa kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk persembahan pengagungan kepada selain Allah, maka sebenarnya dia bukan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
karena ibadahnya terhapus. Tadi saya sudah sebutkan di antara dalilnya. Ibadah itu terhapus karena perbuatan dosa syirik. Yaitu surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Begitu pula surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Dan semua amalan yang akan mereka lakukan selama mereka belum bertobat dari dosa syirik, maka amalan mereka tidak diterima. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sebesar-besarnya kekafiran adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menuhankan selainnya. Sehingga jemaah sekalian, di masa jahiliyah dahulu ada dua orang terkenal yang suka sekali berbuat baik kepada orang lain. Saking baiknya mereka kepada orang lain sehingga mereka menjadi sangat terkenal. Yang pertama, seorang Nasrani Arab yang bernama Hatim At-Ta'i. Dia sangat terkenal karena kedermawanannya. Yang kedua, seorang musyrik Quraisy yang bernama Abdullah bin Jud'an. Juga sangat terkenal, suka berbuat baik kepada orang lain. Maka, kedua orang ini ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana nasib mereka? Apakah mereka selamat? Maka Nabi SAW menegaskan, kedua orang tersebut tempatnya di neraka. Tidak ada satupun yang masuk surga, dan tidak mungkin masuk surga. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena sampai mati mereka tidak masuk Islam. Meskipun mereka suka berbuat baik kepada orang lain, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, maka mereka tidak mungkin selamat. Dan kita jangan silau melihat kebaikan mereka. Memang kelihatannya mereka baik kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sangat kurang ajar. Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, mencurahkan segala kenikmatan, tapi mereka duakan Allah. Mereka lecehkan Allah. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Mereka sifatkan kepada Allah sifat-sifat makhluk. Mereka katakan Allah adalah Bapa. Mereka katakan Allah memiliki anak. Dan mereka menyembah kepada selain Allah. Padahal ibadah itu harusnya dimurnikan untuk Allah. Ketika manusia menyembah kepada selain Allah, berarti manusia tersebut telah menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah yang maha tinggi lagi maha besar, yang maha kuasa lagi maha perkasa, namun disamakan dengan makhluk yang lemah, yang hina, yang kecil, yang rendah, maka ini suatu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan silau melihat kebaikan orang-orang kafir. Mereka hanya baik kepada makhluk. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat kurang ajar. Jadi, di ayat yang ketiga ini Allah menegaskan, kalian tidaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka menyembah Allah. Kenapa? Karena penyembahan mereka kepada Allah tidak dimurnikan untuknya, tidak ditauhidkan. Kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidaklah menyembah seperti penyembahan kalian. Jadi jemaah sekalian, ini terjemahan yang bermakna penafsiran. Mungkin antum lihat di Quran terjemahan tidak sama dengan apa yang saya katakan. Tapi yang saya katakan ini berdasarkan tafsir. Wala ana abidu ma abattum. Artinya adalah aku
tidaklah beribadah seperti ibadah kalian. Itu tafsir ayat. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, ay wala a'budu ibadatakum. Maksudnya adalah aku tidak beribadah seperti ibadah kalian. Ay la aslukuha wala aqtadi biha. Maksudnya saya tidak melakukan seperti yang kalian lakukan dan saya tidak mencontoh cara beribadah kalian. Wa inna ma a'budullaha 'alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardahu. Melainkan aku hanyalah beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi, ayat yang keempat ini berbicara tentang cara ibadah. Saya tidak menyembah Allah seperti cara ibadah kalian kepada Allah. Yaitu mereka bukan hanya menyembah kepada selain Allah. Cara mereka beribadah kepada Allah adalah cara yang mereka buat-buat sendiri. Tidak lagi seperti yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, melainkan bid'ah yang mereka ada-adakan. Jadi, ayat yang keempat ini maknanya adalah berlepas diri dari bid'ah. Dari cara beribadah yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah kebiasaan orang musyrik. Suka beribadah kepada Allah, tapi dengan cara yang mereka buat-buat sendiri. Sampai jemaah sekalian, tingkat kebodohan mereka luar biasa. Mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Sampai seperti itu. Mereka rusak cara beribadah. Maka, kalau kita mengaku muslim, seharusnya cara ibadah kita sesuai dengan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula ayat yang berikutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak melakukan ibadah seperti yang aku lakukan. Kalian tidak melakukan ibadah seperti yang aku lakukan. Ini makna ayat sesuai dengan makna tafsirnya. Dan sebetulnya kalau kita mau terjemahkan, seharusnya kita terjemahkan sesuai dengan tafsirnya. Bukan sesuai dengan makna bahasanya saja. Tapi harus sesuai dengan penafsirannya. Bukan sesuai dengan terjemahan bahasa. Terjemahan kata per kata. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ay la taqtaduna bi awamirillahi wa syar'ihi fi ibadatihi. Maksud ayat ini, ayat kelima, kalian tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah kepadanya. Bal qad ikhtara'tum syai'an min tilqa'i anfusikum. Bahkan yang kalian lakukan hanyalah apa yang kalian ada-adakan sendiri. Bid'ah yang kalian buat-buat. Jadi, ini makna ayat yang kelima. Kalian tidaklah menyembah seperti cara aku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalian penyembahannya adalah amalan yang kalian buat-buat sendiri. Cara penyembahan kalian adalah amalan yang kalian buat-buat sendiri. Bid'ah yang kalian ada-adakan. Tidak seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Kama qala ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, di surat An-Najm ayat ke-23. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Tidaklah yang mereka lakukan, tidaklah yang mereka ikuti, kecuali persangkaan mereka dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Padahal sungguh telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Fatabarra'a minhum fi jami'i ma hum fihi. Maka, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang-orang kafir dalam semua ajaran mereka. Jadi bukan saja berlepas diri dari sesembahan mereka, beliau juga berlepas diri dari cara mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah cara yang salah. Fa innal abid la budda lahu min ma'budin ya'buduhu wa ibadatin yaslukuha ilaihi. Karena setiap orang yang beribadah mesti ada sesembahan yang dia sembah, mesti ada sesembahan yang dia ibadahi, dan mesti ada cara ibadah yang dia lakukan untuk menyembahnya. Maka beliau pun berlepas diri dari mereka dalam dua hal ini. Pertama, dari sesembahan mereka selain Allah. Yang kedua, dari cara mereka menyembah Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu ya'budunallaha bima syara'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau menyembah kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi menyembah Allah dengan cara yang Allah syariatkan, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walihada kana kalimatul Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalimat Islam adalah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Bukan la ilaha illallah saja, tapi juga Muhammad Rasulullah. Di dalam la ilaha illallah terkandung tauhid, yaitu kita menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, dan berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Dan di dalam Muhammadur Rasulullah terkandung ittiba, kewajiban meneladani beliau. Artinya, kita hanya boleh menyembah Allah sesuai dengan cara-cara penyembahan atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la ma'buda illallah wa la tariqa ilaihi illa bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada jalan menuju kepadanya kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal musyrikuna ya'buduna ghairallah ibadatan lam ya'zam bihallah. Sedangkan orang-orang musyrik, mereka menyembah kepada selain Allah dengan ibadah yang tidak Allah izinkan. Jadi kesalahannya mereka bukan hanya menyembah kepada selain Allah, mereka pun melakukan penyembahan kepada Allah dengan cara yang tidak Allah syariatkan. Maka makna ayat yang kedua dan ketiga, berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah, sedangkan makna ayat yang keempat dan kelima, berlepas diri dari cara mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu cara yang bid'ah yang mereka ada-adakan, tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, tentang makna ayat yang keempat dan kelima, kata beliau, huruf ma, yaitu mim dan alif, pada wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, pada ayat yang keempat dan kelima, itu adalah ma masdariyah. Sehingga maknanya adalah fa ana la abudu ma abattum ay misla ibadatikum. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, maksudnya seperti penyembahan kalian. Wa kadzalika wala antum abidu ma a'bud. Demikian pula kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kata beliau, ini juga sama maknanya, masdariyah aidan. Maknahu wala antum abiduna mithla ibadati allati hiya tauhid. Kalian tidaklah menyembah seperti ibadahku kepada Allah,
yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ayat ke-4 dan ke-5 adalah berlepas diri dari perbuatan mereka atau cara mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu cara yang tidak Allah syariatkan. Kemudian kita masuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa maknanya? Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, yuqal lakum dinukum al-kufru. Dikatakan, yang dimaksud dengan bagimu agamamu adalah agama kekufuran. Waliyadin, sedangkan bagiku agamaku adalah agama Islam. Artinya, agama kalian salah, bahkan itu adalah kesalahan terbesar yang disebut kekufuran, sementara agama kami benar, agama Islam. Maka tidak mungkin disatukan. Ini adalah kesimpulan jawaban terhadap permintaan mereka untuk bergabung antara umat Islam dan orang kafir. Maka kesimpulan jawaban dari Allah, lakum dinukum, bagimu agamamu, yaitu agamamu kufur, salah, waliyadin, dan bagiku agamaku, yaitu agamaku Islam. Nggak mungkin dicampurkan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah tegaskan, hanya Islam yang benar, dan semua selain Islam adalah batil. Itu makna lakum dinukum waliyadin. Tapi, oleh sebagian orang, malah ditafsirkan beda. Ditafsirkan bertentangan dengan makna yang sebenarnya. Kata mereka, karena lakum dinukum waliyadin, sudahlah jangan saling menyalahkan. Justru ayat ini menyalahkan selain Islam dan membenarkan hanya Islam. Jemaah sekalian, kita pun bisa merenungkan mengapa Nabi Muhammad SAW dibenci oleh kaumnya. Mereka bukan hanya membenci beliau, mereka mengambil tindakan fisik. Setelah cara halus tidak mempan, ditawarkan semua kekayaan dunia, kenikmatan dunia, tidak mempan. Ditawarkan persatuan, tidak mempan. Mereka pun menggunakan cara kasar. Mereka caci maki beliau. Mereka lempari beliau dengan batu, dengan kotoran. Mereka sakiti beliau. Bahkan mereka sudah bersepakat untuk membunuh beliau. Meskipun tentu Allah melindungi beliau, tapi beliau masih harus mendapatkan ujian, terusir dari kampung halaman. Semua karena permusuhan orang-orang kafir, kebencian mereka kepada beliau. Seharusnya kita berpikir, kok bisa ya? Orang yang paling mulia akhlaknya, tapi dibenci oleh kaumnya. Kaumnya sendiri loh. Yang paling tahu tentang kebaikan akhlak beliau, itu kaumnya. Di situ ada paman dan bibi beliau, ada sepupu-sepupu beliau, ada tetangga beliau. Mereka yang selama ini paling tahu tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa mereka memusuhi? Karena beliau suka menyalahkan mereka. Itu yang membuat mereka tersinggung. Bahkan bukan sekedar menyalahkan biasa, tapi mengatakan mereka orang-orang yang paling berdosa, yang disebut orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Itu yang membuat mereka marah, itu yang membuat mereka tersinggung. Dan itu tidak aneh. Sampai hari ini pun tidak aneh. Kalau orang musyrik, orang kafir, non-muslim marah jika dikafirkan. Yang aneh itu, yang mengaku muslim tapi ikutan marah. Itu yang aneh. Sampai mengatakan itu intoleran. Bahkan radikal, teroris. Na'udzubillah. Itu sama saja dia mengatakan Nabi Muhammad SAW seorang teroris, seorang yang radikal, seorang yang tidak toleran, dan mengajarkan intoleransi.
Na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian, inilah kebenaran. Dan inilah keberanian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Meskipun manusia tidak menyukainya. Kenapa? Karena kita tidak mencari keridhaan manusia. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membenarkan agama selain Islam, itu tidak lain yang mereka harapkan adalah keridhaan manusia. Kenapa mereka sampai rela mengucapkan selamat Natal? Padahal mereka tahu, Natal itu adalah kekufuran. Di mana kekufuran Natal? Ada dua. Yang pertama, mereka merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah. Mereka bergembira karena mereka yakin Allah punya anak. Kemudian anak itu diutus ke muka bumi untuk menebus dosa. Yang kedua, Natal itu sendiri adalah ritual ibadah yang mereka sebut misa untuk penyembahan kepada beliau, kepada Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Tapi si Muslim ini ingin mencari keridhaan mereka. Nggak enak membuat mereka tersinggung. Kalau tidak mengucapkan selamat, dia pun ucapkan selamat kepada mereka. Padahal ulama Islam dari seluruh mazhab sepakat mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir hukumnya haram. Silahkan buka kitab dari mazhab manapun. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semuanya sepakat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Dan Majelis Ulama Indonesia, sejak masa Buya Hamka rahimahullah, sudah mengeluarkan fatwa haram seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Apalagi membantu acara tersebut atau ikut serta di dalamnya. Tapi, kenapa ada muslim yang ikut melakukannya? Karena mencari keridhaan mereka. Namun seakan-akan dia tidak takut membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Takut kepada kemarahan manusia. Seakan dia tidak takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah." Dan di antara manusia ada orang yang mengaku beriman kepada Allah. Namun apabila dia disakiti di jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Artinya, karena takut kepada kemarahan manusia, gangguan manusia, dia pun berusaha mencari keridhaan manusia meskipun dengan membuat Allah murka. Maka Nabi SAW bersabda, "Man ardan nasa bisakhatillah, wakalahu Allahu ilan nas." Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya. Kemudian jemaah sekalian, renungkanlah betapa dahsyatnya murka Allah ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Di surat Maryam mulai ayat 88. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah, kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ang da'au lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi, dan gunung-gunung hampir saja hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka mengetahui tatkala manusia berkata Allah memiliki anak, Allah murka semurka-murkanya. Kalaulah Allah tidak menahan bumi, langit, kalaulah Allah tidak menahan langit, bumi, dan gunung-gunung, niscaya sudah hancur berkeping-keping. Kalau langit dan bumi hancur, maka otomatis kita pun ikut hancur. Tapi Allah yang Maha Penyayang masih menahannya. Ini menunjukkan kepada kita
betapa dahsyatnya murka Allah ketika manusia berkata Allah punya anak. Maka nggak masuk akal. Allah sedang murka semurka-murkanya. Lalu ketika mereka rayakan, orang yang mereka yakini sebagai anak Allah itu, hari ulang tahunnya, kita ucapkan selamat. Itu nggak masuk akal, jemaah sekalian. Andai ada orang yang korupsi, nggak masuk akal kalau kita katakan kepadanya, selamat. Anda sekarang kaya raya. Karena korupsi Anda belum ketahuan. Boleh nggak kita ucapkan seperti itu? Nggak boleh kan? Yang seharusnya apa yang kita katakan? Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatanmu itu sangat buruk. Segera bertobat sebelum kematian datang menjemputmu. Kembalikan uang negara. Kembalikan uang rakyat. Itu yang kita katakan kepadanya, bukan ucapkan selamat. Maka meyakini Allah punya anak dan bikin acara untuk menyembahnya, itu dosa yang jauh lebih besar daripada korupsi. Korupsi saja sudah dosa besar yang wajib kita benci. Namun dosa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih besar. Harus lebih kita benci dibandingkan dosa selain kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau kita paham betul makna yang terkandung di dalam kalimat atau surat Al-Kafirun, maka kita benar-benar akan memiliki tauhid dan terlepas dari dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik, dan itulah syarat seseorang masuk surga. Syarat seseorang masuk surga, dia membawa tauhid tanpa membawa dosa kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa berjumpa dengan Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk neraka. Tidak mungkin dia selamat. Jadi syarat masuk surga adalah mengamalkan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan sampai kematian datang menjemput kita. Walhamdulillah, inilah tafsir ringkas surat Al-Kafirun. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.